Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah, para hadirin di majelis pagi ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga kita seluruhnya dirahmati oleh Allah, selalu dicurahkan kepada kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk berzikir, zikrullah, karena ini merupakan perkara terpenting di dalam kehidupan. Bahkan seluruh aktivitas dan amalan-amalan kita itu adalah ditujukan untuk zikrullah. Ya, sebagai seorang muslim, ya, untuk berzikir kepada Allah. Seorang melaksanakan salat itu adalah untuk berzikir kepada Allah. Orang yang berpuasa, ya, untuk berzikir kepada Allah. Begitu juga orang yang sedekah dan lain-lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membaca kitab yang diturunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian untuk menegakkan salat. Dan Allah menyebutkan sesungguhnya salat itu mencegah daripada keji dan mungkar, dan untuk berzikir kepada Allah. Dan itu adalah perkara yang paling besar. Wala dzikrullahu akbar. Maka para ulama menyebutkan bahwa seluruh amalan kita pada hakikatnya adalah agar kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu juga Nabi mengajarkan doa, ya, semoga Allah menolong kita dalam rangka untuk berzikir. Seperti doa, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan untuk, ya, yaitu beribadah dengan baik.
dengan benar. Nah, 3 perkara ini adalah 3 persoalan yang sangat penting di dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Oleh sebab itu, atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita terus berusaha untuk mensyukurinya dan berdoa agar Allah memudahkan kita untuk bisa bersyukur. Kemudian salawat beriring salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada kaum muslimin yang selalu berusaha meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan ini kita mengetahui yang merupakan bulan berkah, bulan yang penuh dengan yaitu kebaikan, bulan pengampunan dosa, dan bulan yaitu dimerdekakannya, dibebaskannya para hamba daripada dari neraka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan dan mendorong kita untuk meningkatkan amal saleh di bulan Ramadan agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah peluang besar, ya. Ini adalah peluang besar. Akan tetapi bisa jadi ada orang yang tidak mendapatkan, bisa jadi orang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Maka oleh sebab itu ini peringatan yang perlu kita perhatikan. Kan di mana Nabi mengatakan raghima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan summan salakha wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang datang itu kepadanya Ramadan, itu dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kita atau siapapun tidak mendapatkan yaitu keutamaan Ramadan. Padahal dalam hadis ini menunjukkan di antara perkara terpenting, di antara perkara yang terpenting dan termasuk yang paling utama, dan sangat kita butuhkan, dan itu bisa didapatkan di bulan Ramadan ini, yaitu pengampunan dosa, pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wal ramadan ila ramadan tukaffiru bainahunna ma ujtunibatil kabair. Atau idza ijtanabal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Idza ujtunibat al-kabair atau idza ijtanaba al-kabair dalam riwayat lain, jika orangnya meninggalkan dosa-dosa besar. Dan ada juga hadis Nabi menyebutkan tentang Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
yaitu dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya masa lalu. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan salat, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan jaza dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya masa lalu. Dan juga amalan-amalan lainnya. Ya, dalam hadis yang lain yang Nabi sebutkan seperti wudu, seperti umroh, ya, haji, ya, dan lain-lainnya, ya, berfungsi untuk menghapus dosa. Nah, dalam hal ini dosa mana yang dihapus? Ya, dosa mana yang dihapus? Ya, kita bersemangat di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan berbagai amalan yang disebutkan tadi. Ya, salat, ya, salat wajib, salat sunnah. Ya, salat sunnah, kemudian puasa, berzikir, ya, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya di bulan Ramadan. Nah, disebutkan oleh para ulama, Syekh bin Baz menyebutkan bahwa amal-amal tersebut bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Bahkan termasuk salat fardu. Salat fardu, as-salawatul khams, salat fardu, ya. Maka yang dimaksud dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Berkaitan dengan dikatakan tukaffiru ma bainahunna idza ujtunibatil kabair, menghapus dosa-dosa di antara keduanya, itu kan sepanjang waktu berarti. Antara dua waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, berarti kan berlaku seterusnya. Ya, tapi itu dosa-dosa kecil. Nah, berkaitan dengan kalimat, ya, bahwasanya idza ujtunibatil kabair, jika dijauhi, ditinggalkan dosa-dosa besar, para ulama terbagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa, ya, dosa-dosa kecil itu dihapus dengan amal-amal yang disebutkan tadi, dengan syarat dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi mereka mengatakan idza ujtunibatil kabair, idza itu adalah syartiyah, syarat. Jadi syarat bisa mendapatkan ampunan tentang dosa-dosa kecil, ya, dengan amal-amal yang dilakukan kalau orangnya meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, adapun dosa-dosa besar itu sendiri tidak terampuni dengan amalan-amalan tersebut. Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Itu pun ada dua pendapat, dikatakan yang pertama, ya, diampuni dosa-dosa kecil jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Berarti, ya, berarti ini tuntutan kepada kita, ya, untuk selalu berusaha dan peduli agar kita jangan terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya, dosa besar, ya, dan sekaligus tentu memperingatkan kita jangan sampai, yaitu mengenteng-entengkan atau tidak peduli atau, ya, berani dalam melakukan dosa-dosa yang besar. Ya, melakukan dosa-dosa yang besar. Pendapat yang kedua mengatakan adalah bahwa diampunkan dengan amal-amal tersebut dosa-dosa kecil, kecuali dosa-dosa besar. Jadi di situ adalah istisna, ya. Jadi idza ujtunibatil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar, dikatakan itu istisna. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Bahwasanya, ya, dosa-dosa kecil dihapus, ya,
kecuali dosa-dosa besar. Nah, berarti ya, permasalahannya yang perlu kita perhatikan juga bahwa dosa-dosa besar kan dikatakan tidak terhapus dengan amal-amal tersebut. Jadi bagaimana dengan dosa-dosa besar kita? Ya, itu adalah membutuhkan taubat. Taubat. Dan Ramadan adalah peluang besar untuk kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa besar dengan banyak bertaubat. Karena seluruh amalan pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan Allah menjanjikan ampunan-ampunan bagi para hambanya ya, di bulan Ramadan dan pembebasan dari neraka. Berarti hal ini menuntut kita banyak bertaubat. Ya, perintah taubat adalah selalu, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, akan tetapi ya di bulan Ramadan untuk jazanya yang berlipat ganda ya, dan kita berusaha untuk banyak bertaubat di bulan Ramadan ini dan melanjutkan pada waktu-waktu berikutnya selalu bertaubat. Taubat kepada Allah yaitu dalam dosa-dosa kita yang berkaitan dengan yaitu ya hak-hak Allah seperti masalah akidah. Jika kita memiliki kekeliruan dan penyimpangan dalam masalah akidah, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah ibadah. Ketika kita mengabaikan ibadah, ya, mengabaikan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah atau mencampurkan ibadah kita kepada Allah antara sunnah dengan bid'ah, ya, maka kita memperbanyak taubat, ya, memperbanyak taubat untuk membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang besar. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa yang besar tersebut dan kemudian menyesali bahwa kita telah jatuh kepada dosa. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk diterimanya ya taubat seseorang adalah yaitu menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulang kembali dosa-dosa tersebut. Dan tidak kalah pentingnya dalam hal taubat ini adalah kita bertaubat kepada Allah dari kezaliman dari dosa-dosa menyangkut yaitu hubungan sesama makhluk. Ya, hubungan sesama makhluk. Ya, keluarga, kerabat, jiran, tetangga, teman, ya, seperti juga mitra usaha terhadap penguasa, pemerintah, ya, dan lain-lainnya. Jika kita memiliki dosa dalam bentuk muamalah, ya, seperti apa? Yaitu melakukan kezaliman. Kezaliman terhadap umpamanya kehormatan orang lain. Kezaliman terhadap harta orang lain. Kezaliman terhadap yaitu fisik orang lain. Ya, maka hendaknya kita selalu bertaubat kepada Allah yaitu dengan taubat yang ikhlas, meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesali dan tidak mengulang lagi, dan terkait dengan sesama manusia, ya, syarat tambah satu syaratnya untuk diterimanya taubat, menyelesaikan hubungan kita dengan manusia tersebut. Kalau terkait dengan ya barang, harta, ya, yang tidak diambil secara hak dari orang lain atau menahan hak orang lain, ya, maka ya hal itu diselesaikan dengan bertaubat dan menyelesaikan hak-hak orang tersebut pada kita. Ya, tidak mempertahankannya kezaliman tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita yaitu balasan dari amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita dengannya, ya. Dan dosa-dosa kita terhapus baik dengan amal-amal yang kita lakukan dan dengan banyaknya taubat. Ya, semoga di Ramadan ini kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita yaitu dengan mempelajari kitab ya, Ta'liq Usul Al-Jami'ah wal Furuq At-Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yang dita'liq oleh Syekh Utsaimin ya rahimahullah.
Kita berada masih pada kaidah yang kedua, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid, bahwa perkara-perkara yang merupakan perantara itu dia memiliki hukum seperti hukum dari perkara-perkara yang menjadi tujuan, ya, menjadi tujuan. Dan fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, wa ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun. Sesuatu yang tidak bisa tegak terrealisasi, suatu kewajiban, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia wajib. Dan sesuatu yang tidak bisa tegak atau terlaksana, sesuatu yang sunnah kan kecuali dengannya, maka dia juga sunnah. Ya. Kemudian turku al-haram wal makruhat tabi'atun laha, jalan-jalan yang menuju kepada yang haram ataupun kepada yang makruh, hukumnya mengikuti itu tujuannya. Wa yatafarra'u 'alaiha, dan bercabang daripada ini bahwasanya anna al-mukammilat at-tawabi wal mukammilat tabi'atun laha, amalan-amalan yang merupakan tawabi dan itu pengikutnya dan penyempurnanya, maka mengikuti, ya, mengikutinya. Baik. Terakhir kemarin yaitu kita sampai pada bahwasanya di antara cabang daripada kaidah ini adalah wajibnya mempelajari ilmu-ilmu termasuk ilmu keduniaan yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu ilmu keduniaan dan terutama adalah ilmu din, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Jadi itu termasuk diantaranya adalah kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu-ilmu yang bermanfaat ini disebutkan, ya, dia ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang mempelajarinya adalah fardu ain, ya, ilmu-ilmu yang mempelajarinya adalah fardu ain, dia adalah sesuatu yang daruri, ya, yaitu sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Tak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Seperti dalam rangka urusan agamanya dan ibadahnya kepada Allah, dan begitu juga dengan urusan muamalahnya dengan, ya, sesama hamba. Nah, dalam hal ini setiap orang itu berkewajiban sesuai dengan yaitu keadaan dan kedudukannya. Ya. Seperti untuk mempelajari tauhid. Ini adalah sifatnya fardu ain. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Ya, bahkan pokok daripada tugas hamba itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dia menjadi rukun yang pertama dalam agama kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu persaksian kita, ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Persaksian di sini, ya, persaksian itu ada persaksian dengan mata, ya, mata, telinga mendengar, dan ada persaksian dengan ilmu. Ya, persaksian dengan ilmu. Maka asyhadu an la ilaha illallah adalah persaksian dengan dasar ilmu. Artinya, ya, aku mengetahui, ya, aku mengetahui dan aku meyakini sepenuhnya. Ya, itu yang kita ikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak cukup dengan orang itu hafal lafaznya.
asyhadu an la ilaha illallah, ya. Tapi dia harus tahu, ya, harus punya ilmu dalam itu dan sampai kepada tingkat dia yakin sepenuhnya segala sesuatu tidak boleh diibadahi kecuali Allah. Dan itu keyakinan dia dengan landasan ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beragama Islam itu, yang mengaku beragama Islam berarti wajib mempelajari tauhid ini. Wajib mempelajari tauhid. Agar dia selamat daripada syirik besar, ya, dan bahkan syirik kecil. Karena kalaupun dia mengaku beragama Islam dan terjatuh kepada syirik besar dan mati di atas keadaan demikian, padahal dia punya kesempatan, punya kemampuan untuk belajar, tapi tidak belajar, maka bisa jadi matinya bukan mati muslim. Ya, ada enggak orang yang mengaku beragama Islam, tapi pada hakikatnya dia bukan muslim? Ada enggak? Ada. Contoh orang munafik, ya kan? Orang munafik, dia berada dalam lingkungan kaum muslimin, orang taunya dia muslim, tapi pada hakikatnya di sisi Allah tidak. Begitu juga ada orang yang mungkin notabene-nya zahirnya mengaku muslim, tapi pada hakikatnya kafir. Ada orang yang mengaku muslim, pada hakikatnya musyrik. Ya, kenapa? Karena tauhid itu tidak cukup sekadar diucapkan. Ya, dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mungkin mengampuni dosa di bawahnya, yaitu kemaksiatan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik tidak. Kalau syirik akbar, syirik besar. Nah, bagaimana mungkin orang bisa lepas daripada kesyirikan dan benar dalam menegakkan tauhidnya kalau dia tidak pelajari tauhid itu? Maka oleh sebab itu, ya, mempelajari tauhid hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Iya. Ya, fardu ain. Karena apabila dia tidak belajar, dia tidak keluar, ya, dia tidak bisa menegakkan tauhid dengan benar. Bagaimana mungkin dia bisa merealisasikan tauhid dengan benar kalau dia tidak belajar? Ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Ya, bagaimana bisa orang salat kalau dia tidak tahu, ya, kaifiat salat, rukun-rukun salat, syaratnya, dia tidak tahu. Maka oleh sebab itu, ya, mempelajari, ya, ibadah salat hukumnya adalah fardhu ain, begitu. Nah, ada ilmu yang berkaitan dengan mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau ada sebahagian orang yang mengetahuinya, ya, yang mengetahuinya sehingga bisa melaksanakan perkara tersebut, ya, sehingga yang lain terbebas daripada tuntutan. Contoh umpamanya, ya, hukum jenazah, ya, bahwasanya mengurus jenazah hukumnya adalah, ya, wajib. Tapi targetnya yang penting kan jenazah ini terselesaikan. Dari dia meninggal sampai dia dikuburkan terselesaikan. Kalau sudah ada sebahagian orang yang tahu dan bisa melaksanakan, ya, sesuai dengan syariat, maka masyarakat di sekitar itu sudah terbebas daripada tuntutan. Nah, begitu juga ilmu menyangkut seperti ilmu waris umpamanya. Kalau ada sebagian orang yang memiliki ilmu tentang, ya, ilmu faraid, maka masyarakat tinggal, ya, jika ada permasalahan tentang hukum tersebut yang harus diselesaikan, ya, tinggal bisa bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu ahli ilmu, jika engkau tidak mengetahui sesuatu. Jadi apa persoalan masyarakat tinggal diajukan, jika kemudian telah diberi penjelasan dan dilaksanakan selesai sudah. Ya, berarti fardu kifayah. Ya, fardu kifayah.
Kemudian wa min furu'i dzalik, termasuk di antara cabang daripada kaidah ini, ya, termasuk cabang daripada kaidah ini adalah as-sa'yu fil kasabi alladhi yuqimu bihi al-'abdu ma 'alaihi min wajibatin nafsi wal ahli wal auladi wal mamaliki minal adamiyyin wal bahaim wa ma yuwaffi bihi duyunahu fa inna hadhihi wajibatun wa la taqumu illa bi talabir rizqi was-sa'yi fihi. Yaitu termasuk di antara perkara yang masuk kepada kaidah ini, kaidah yang kedua ini, yaitu adalah berusaha, ya, berusaha, as-sa'yu fil kasab, itu berusaha untuk, ya, menunaikan, melaksanakan, ya, pekerjaan, ya, apakah dengan berdagang, bertani, atau berkebun, kerja di kantor, berbagai pekerjaan, ya, yang mana seorang hamba bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, ya, bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya terkait dengan masalah nafkah, seperti nafkah dirinya, kebutuhan untuk dirinya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lainnya, ya, yang wajib. Misalnya butuh pakaian untuk menutup aurat, hukumnya wajib. Maka berarti kan membeli pakaian untuk bisa menutup aurat, hukumnya wajib. Begitu, ya. Maka dia perlu berusaha agar hamba tersebut bisa menunaikan kewajiban terhadap dirinya, kewajiban terhadap keluarganya, kewajiban terhadap anak-anaknya, kewajiban terhadap budak-budaknya, ya, kewajiban terhadap hewan ternak yang dia miliki, ya, atau kewajiban untuk melunasi hutang-hutang. Ya. Semua ini adalah kewajiban. Menafkahi anak wajib. Ya, menafkahi istri wajib. Begitu, ya. Memberi makan atau menafkahi hewan yang dimiliki wajib. Melunasi hutang kalau ada adalah wajib. Maka oleh sebab itu, ya, orang kan tak bisa melakukan kewajiban-kewajiban ini kecuali dia memiliki harta. Ya. Nah, kalau dia tidak memiliki harta, maka kewajiban dia berusaha. Kenapa? Karena, ya, kewajiban-kewajiban ini tidak akan tertunaikan kecuali dia memiliki, ya, harta untuk menunaikan kewajiban tersebut. Maka kewajiban dia adalah berusaha. Ya, wajib bagi dia hukumnya. Ya, berusaha itu wajib. Ya, seperti disebutkan bahwasanya keluarga, anak dan istri itu, nafkah itu adalah atas suami, kewajiban suami, bukan kewajiban istri, bukan kewajiban, ya, istri yang yang kita miliki, ya, untuk mencari nafkah, tidak. Jadi kita tidak boleh membebankan kepada istri untuk menutupi, ya, kebutuhan rumah tangga. Kalau dia membantu, itu adalah kebaikannya, yaitu kebaikannya, ya. Tapi kita tidak boleh, ya, menganggap itu sebagai kewajiban dia. Kita harus bisa menutupi ataupun memberikan nafkah. Oleh sebab itu, maka berusaha agar kita bisa memberi nafkah, ya, adalah hukumnya wajib dalam hal ini. Jadi nggak boleh kita telantarkan, yaitu tidak peduli kepada usaha, ya, kemudian sehingga akibatnya kita tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, bahkan menjadi orang yang dililit hutang, dan bahkan terkadang, ya, ada orang yang sesudah berhutang banyak tak peduli untuk menunaikan, membayar hutangnya, begitu. Dan ini akan menjadikan kita jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya, jatuh kepada perkara yang diharamkan. Maka kita harus hati-hati di dalam permasalahan ini. Iya. Nah, Syekh Utsaimin memberikan ta'liq dalam hal ini, yaitu adalah kewajiban seseorang menafkahi dirinya, itu tidak lagi diragukan.
Maka oleh sebab itu wajib bagi seorang berusaha agar dia bisa menafkahi dirinya, ya, kebutuhan dirinya. Adapun orang selain dirinya, ya, itu adalah tergantung kepada, ya, keadaannya. Kalau itu orang yang di bawah naungan tanggungan dia seperti istri dan anak, kalau dia memiliki, maka itu berarti wajib. Adapun orang-orang lain, ya, ya, bisa jatuh kepada, yaitu adalah afdol, ya, afdol baginya, bukan kewajibannya. Dan termasuk juga di antara, ya, perkara yang masuk dalam kaidah ini adalah wajibnya untuk mengetahui arah kiblat, ya, arah kiblat. Bagi orang yang membutuhkan, maksudnya ketika mau sholat, berarti, ya, ketika mau sholat itu syarat sah salat diantaranya adalah menghadap, ya, kiblat, ya. Dan bagi orang-orang yang jauh dari Makkah itu ke arahnya, ke arah kiblat, begitu, ya. Dan termasuk juga dalam cabang hal ini adalah bahwasanya ilmu agama, ya, ilmu agama itu terbagi dua. Pertama adalah maqasid. Ada ilmu agama itu yang dikatakan maqasid. Wahia ilmu kitab wa sunnah. Ya, dia adalah ilmu tentang kitab dan sunnah. Ya, ilmu tentang kitab dan sunnah. Ya, mengetahui, ya, kitab dan sunnah, karena dengan itu kita beragama. Dengan itu kita beragama. Dengan mengikuti kitabullah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan selainnya. Tapi dengan mengikuti, ya, apa-apa yang terkandung dalam kitab dan sunnah. Begitu. Maka ini berarti maqasid. Kenapa? Allah memerintahkan kita, ya, untuk beribadah. Memerintahkan kita beribadah itu atau beramal, ya, itu dengan mengikuti kitab dan sunnah. Maka itu disebut dengan maqasid. Watsani, yang kedua, wasailu ilaiha. Wasilah kepada untuk mengetahui kitab dan sunnah tersebut. Wasilah, perantara. Jadi ilmu yang dibutuhkan supaya bisa memahami kitab dan sunnah. Seperti umpamanya, ya, ilmu bahasa Arab, ya, ulumul arabiyah, ilmu bahasa, ya. Kemudian seperti ulumul tafsir, ya, ilmu tafsir, ya, ulumul hadis, ilmu hadis, ya, ulum usul fiqh, ilmu tentang usul fiqh. Ini namanya wasilah, ya, wasilah kepada, yaitu ilmu kitab dan sunnah, begitu. Maka mengetahui kitab dan sunnah, memahami, ya, kitab dan sunnah dan ilmunya, ya, itu kebanyakannya atau bahkan seluruhnya, ya, itu tergantung kepada memahami atau mengilmui, yaitu yang berkaitan dengan seperti bahasa Arab, ya, usul fiqh, mustalah hadis, ya. Baru bisa orang memahami kitab dan sunnah dengan benar, ya. Maka menyibukkan diri atau mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, dengan tujuan adalah untuk mengetahui kitab dan sunnah. Hukumnya mengikuti, yaitu hukum mempelajari kitab dan sunnah, ya. Jadi mempelajari ilmu bahasa Arab ini, ya, atau ilmu usul fiqh umpamanya, ada yang hukumnya wajib, bagi sebagian orang wajib, bagi sebagian lainnya tidak wajib, ya. Bagi orang yang wajib, ya, bagi orang yang wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu syar'i secara keseluruhan, baik yang menyangkut fardu ain maupun fardu kifayah, dan dia ada berkewajiban, orang yang berkewajiban untuk mengajarkan ilmu karena Allah berikan itu kepada dia, ya.
maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu bahasa ya tersebut dengan baik ya, agar dia bisa mengajarkan kitab dan sunnah seperti para dai punya. Dai ya, orang-orang alim, para ulama, para guru-guru, bagi mereka mempelajari ya bahasa Arab itu, mempelajari usul fikih itu jadi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak, ketika dia menunaikan kewajibannya mengajarkan agama, bisa jadi dia menyimpang dalam mengajarkannya. Ya, karena tidak memahami, karena tidak ya mempunyai perangkat untuk bisa memahaminya. Maka sesuai dengan ya tingkat masing-masing. Dia harus terus belajar sesuai dengan tingkat kemampuan. Ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib. Ya, mempelajari bahasa Arab wajib. Karena untuk bisa memahami agama dengan baik ya dibutuhkan yaitu ilmu bahasa. Jadi hendaknya sebetulnya kaum muslimin punya semangat dalam mempelajari ya yaitu bahasa yang mana agama Islam ini adalah disebarkan dengan bahasa tersebut, yaitu bahasa Arab. Kemudian termasuk juga dalam kaidah ini bahwasanya anna kulla mubahin tuwussila bihi ila tarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa muharramun. Setiap perkara yang mubah, ini perkara mubah, asalnya mubah ya. Setiap perkara yang mubah. Mubah itu kan bisa bisa dilakukan, boleh dilakukan, boleh ditinggal dan sama saja. Ya. Jadi setiap perkara yang mubah ya, setiap perkara yang mubah kalau dia menjadi wasilah, apabila dia menjadi wasilah kepada ya meninggalkan yang wajib. Ya, karena hal ini akhirnya orang meninggalkan yang wajib. Atau karena wasilah yang mubah ini orang melakukan yang haram. Maka sesuatu yang hukum asalnya tadi mubah berubah menjadi haram. Ya, berubah menjadi haram. Ini perlu kita perhatikan. Jangan kita, ini kan mubah, ini kan enggak ada larangannya. Tapi akibatnya jelas. Akibatnya jelas orang jatuh kepada yang haram. Ya, jatuh kepada yang haram. Maka bukan berarti perkara yang mubah itu berubah hukumnya menjadi hukum haram, tidak. Tapi bagi orang yang mana perkara tersebut menggiring dia kepada yang haram, maka bagi dia yang mubah itu berubah menjadi haram. Kenapa? Bahwasanya at-turuqu ilal haram haram. Jalan yang menuju kepada yang haram adalah haram. Begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka hendaklah bersegera untuk ya zikrullah dan tinggalkan jual beli. Ya, tinggalkan jual beli. Kemudian Syekh Utsaimin menyinggung dalam hal ini bahwasanya berkaitan dengan yaitu larangan berjual beli sesudah nida ats-tsani, panggilan yang kedua, ya, panggilan yang kedua. Maka kata Syekh Utsaimin, ya, hal ini memberi faedah kepada kita, ya, bahwasanya di sana memang ada syariat yaitu tentang panggilan pertama dan ada panggilan yang kedua. Ya, yang mana hal ini dimulai semenjak daripada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an.
salah satu daripada 4 khalifah Rasyidin. Berarti ya, azan 2 kali itu kata Syekh Utsaimin disyariatkan, ya, disyariatkan, bukan perkara bid'ah. Ya, bukan perkara bid'ah, ya. Beliau menegaskan hal ini. Kenapa? Karena ya, ketika Utsman menghidupkan amalan ini, itu buat azan 2 kali, dan ini disepakati oleh para sahabat. Tidak ada yang menentangnya. Tidak ada yang menentangnya. Ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya menjelaskan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah, yaitu khulafa ar-rasyidin. Dan Utsman ibn Affan termasuk salah satu dari, ya, khalifah yang 4, khalifah ar-rasyidin, beliau yang ketiganya, dan ini disepakati oleh yang lainnya. Maka berarti ini disyariatkan. Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan berarti ini, ya, disyariatkan. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, yaitu para khalifah ar-rasyidin. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, wa man qala innahu bid'ah fahuwa mubtadi' bihadzal qaul. Siapa yang mengatakan menghidupkan 2 azan Jumat itu bid'ah, maka orang yang mengatakan itu mubtadi'. Berdasarkan dalil ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Dikarenakan kaum muslimin, ya, dikarenakan kaum muslimin setelah Utsman bin Affan menghidupkan amalan ini, ya, nah, kaum muslimin sepakat. Kaum muslimin artinya ulama kaum muslimin ajma'u alaihi wala ahada yungkiruhu. Ya, kaum muslimin berarti ulama kaum muslimin sepakat atasnya, ijma atasnya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Ya, berarti ini adalah, yaitu, ya, sesuai dengan syariat, tidak menyalahi syariat, begitu. Ya. Adapun yang diingkari barangkali adalah, ya, sebagian daripada itu bentuk-bentuk pelaksanaannya, ya, bentuk pelaksanaannya, ya. Bukan tentang sunnahnya azan 2 kali, ya, tersebut. Ya. Nah, berdasarkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', ya. Maka fayuharramul bai'u wasyira' ba'da nida'il jum'ah watsani, ya. Au fayahrumul bai'u, ya, wasyira' ba'da nida'il jum'ati ats-tsani. Haram, ya, diharamkan, yaitu jual beli setelah azan kedua, ya, sesudah azan kedua, itu pada hari Jumat, ya. Padahal hukum asal berjualan mubah, ya. Hukum asal berjualan, ya, jual beli adalah mubah, begitu. Tapi ketika dia menjual itu, menjatuhkannya kepada yang haram, pemainnya, maka jadi haram, begitu. Wa kadzalika idza khifa futul waqti atau futul jamaah, dan demikian juga kalau dikhawatirkan luputnya waktu atau luputnya berjamaah, ya, luputnya berjamaah, maka perkara yang mubah jadinya bisa mendatangkan dosa, begitu, ya. Kalau perkara mubah itu kemudian menjatuhkan orang kepada yang makruh, maka hukumnya makruh. Menjatuhkan kepada yang haram, maka hukumnya haram, begitu. Wa kadzalika la yahillu bai'ul asya'
al-mubahah liman ya'malu fiha ma'siyatan kabai'il asiri ala man yattakhidhuhu khamra wa bai'is silahi fil fitnah aw li ahli al-harbi aw qutta'it tariqi wa bai'il bait ya wa nahwihi liman yuqamiru alaih. Dan demikian juga tidak dihalalkan menjual sesuatu yang mubah ya kepada orang yang akan berbuat maksiat dengan ya barang yang kita jual tersebut. Ya. Yaitu yakni kata Syekh Utsaimin ya, yakni ai liman ya'malu maksiatan bisababiha, bagi orang yang akan melakukan kemaksiatan dengan sebab ya barang yang kita jual kepada dia tadi. Ya, maka tidak halal menjual barang yang asalnya barang ini mubah. Barang halal, ya, barang halal. Kemudian dijual, jual beli halal. Ya, jual beli halal. Kita jual kepada seseorang. Kita tahu bahwa barang ini mau dipergunakan untuk maksiat. Maka enggak boleh bagi kita, ya saya kan cuma jual. Ya, barang yang saya jual halal. Dan kami jual beli halal. Tidak ada penipuan di dalamnya. Tidak ada riba di dalamnya. Di mana salahnya? Salahnya adalah kita tahu bahwa barang itu akan dipergunakan untuk bermaksiat. Contoh seperti apa? Kabai'il asiri ala man yattakhidhuhu khamra. Orang yang menjual asir, yaitu perasan, ya perasan dari buah seperti perasan air anggur. Kalau di sini seperti nira, ya kelapa, nira aren, itu kan mubah, halal, bermanfaat, ya kan, enak, ya, jualnya boleh. Begitu. Jualnya boleh. Tapi menjual kepada orang yang akan menjadikan ya ini untuk buat jadi khamar. Kita tahu itu. Maka tak boleh. Ya, tak boleh. Haram hukumnya. Khamar haram. Maka membuat nira menjadi khamar haram. Maka menjual nira kepada pembuat khamar yang akan dia jadikan khamar, hukumnya haram. Begitu. Tapi kalau kita menjual nira di pasar, umpamanya pasar umum atau di pinggir jalan, orang beli, ya, kita tak tahu mau digunakan untuk apa. Kan mungkin juga dijadikan khamar, mungkin. Kita jualan nira, ada 4 jerigen. Datang seseorang, ya, ada berapa niranya semua? 4 jerigen. Ah, saya borong saja. Berapa semua? Sekian. Nah, dia bayar halal. Ya. Dan tidak wajib bagi kita menanyakan kepada dia, mau dibikin tua apa ini? Oh, mau bikin tua, kata dia. Oh, enggak jadi. Ya, kalau sudah dibilangnya untuk bikin tua, jadinya haram jual. Ya. Nah, itu gara-gara kita yang latah. Ya, kita yang latah, akhirnya kita yang susah. Ya, karena bukan kewajiban kita menanyakan itu kepada dia. Ya, tapi kalau kita sudah tahu, maka menjadi tidak boleh. Tidak tahu, tidak mengapa. Kita jual di tempat umum. Tapi kalau ya kita jual memang ke pabrik khamar, sengaja kita jual ke pabrik khamar, tidak bisa kita beralasan, ya saya nggak tahu mau dibikin itu apa. Pokoknya saya jual, nggak boleh. Karena itu memang pabrik khamar, begitu, pabrik tua, begitu. Kalau seperti di sini, ya. Atau menjual senjata ketika terjadi fitnah. Terjadi fitnah, misalnya antar sesama kaum muslimin atau ya antar kelompok, ya antar kelompok menjual kepada salah satu dari kelompok yang bertikai, yang berperang tersebut, maka tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Padahal menjual senjata hukumnya mubah, begitu, ya. Atau kepada yaitu qutta'it tariq, yaitu apa namanya, seperti orang yang penyamun atau apa ya di jalan begitu ya, yang meminta seorang jalan dan meminta harta, tidak boleh menjual senjata kepada mereka, ya.
Kemudian tak boleh jual telur, tak boleh jual telur dan yang semisal dengannya yang kita ketahui itu akan dipakai untuk judi. Nah, dipakai untuk judi. Ya, ada orang yang berjudi dengan telur seperti telur ayam, untuk judi. Bagaimana bentuk judinya coba? Judi dengan telur, ya. Nah, itu disebutkan memecahkan menurut panjangnya. Bisa nggak? Antum sanggup nggak memecah telur, tapi menurut panjangnya, jangan nyamping apa lebarnya, tapi panjangnya, ujung ke ujung, antum tekan begini, coba pecah. Ada yang pernah nyoba? Nah, sanggup nggak? Nanti sampai di rumah coba, tapi jangan miring ya, jangan samping, ujung ke ujung, jepitkannya coba antum pecahkan. Nah, ya. Coba nanti siapa yang bisa pecah, tapi jangan mereng. Jangan merengnya kan, gini kan. Jangan di sininya dijepit ini ya, pakai tangan. Tapi ujung ke ujung. Antum coba nanti. Nanti kalau ada yang pecah, coba WA saya nanti. Sama saya pecah Ustaz. Nah, gitu. Coba nanti ya kan. Nah, kalau tenaga yang sangat kuat mungkin gitu kan. Ya, tapi kalau ukuran orang biasa, dan ini sampai diketahui. Dan Syekh Sulaiman Ruhaidi menjelaskan, ini diantara bentuk judi yang biasa loh. Bahwasanya orang ya disuruh nanti kalau pecah maka saya bayar. Nah, kalau tidak pecah kamu bayar. Taruhannya 5 juta. Pecah saya bayar 5 juta, tak pecah kamu bayar ke saya 5 juta. Ya, nah, itu termasuk judi yang dipakai. Kalau dulu ya, tidak tahu sekarang masih ada atau enggak. Di antara judi dulu yang dipakai adalah pakai manggis, buah manggis. Nah, macam mana judinya? Menerka isinya. Jadi kan isinya itu ada kode dia. Kalau manggis itu berapa isinya, kan ada tanda di luarnya kan. Jadi itu dipotong, diusap kadang-kadang dengan tanah, dengan apa, sehingga nggak nampak bayangannya, kemudian terkaisi. Taruh. Nah, jual manggis kan halal. Ya, tapi ketika dijual untuk berjudi, maka hukumnya menjual manggis itu hukumnya menjadi haram. Begitu ya. Karena dia menjadi perantara kepada maksiat, menjual barang kepada orang yang akan menggunakan barang itu untuk bermaksiat. Ya, padahal awalnya itu perkara yang mubah. Nah, begitu. Maka demikian juga perkara-perkara yang mubah kalau menggiring kepada yang haram, maka hukumnya berubah menjadi haram. Begitu ya, hukumnya berubah menjadi haram. Tergantung kepada maqasidnya, tujuannya, amal yang menjadi tujuan, begitu. Iya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya. Syekh Utsaimin menyebutkan contoh ini. Ya. Yaitu wa takunu muqamara alaihi bikasrihi tulan idz la yumkin an tankasira mahma kanat quwwatul insan. Fa yataqamaruna ala anna man kassaraha falahu kadza wa man lam yukassirha fa alaihi kadza. Ya, artinya judi dengan telur itu adalah ya, itu dengan cara memecahkannya menurut panjangnya, kata beliau, ya. Karena itu adalah perkara yang sulit, ya, payah untuk dipecah. Jadi akhirnya dijadikan untuk judi, ya. Kalau sanggup dapat sekian, kalau nggak sanggup bayar. Nah, dia kena, malah dia membayar jadinya. Ya. Kemudian termasuk juga di dalam kaidah ini adalah tahrimul hiyali allati yutawassalu biha ila fi'lin muharramin kal hiyali ala qalbid dain, ya, wa kabai'il 'inah wa tahayyul li isqatis syuf'ah bi syai'in minal hiyal. Termasuk dalam cabang kaidah ini haramnya hilah. Bahasa kita apa itu ya? Hilah apa namanya ya? Berkelit atau apa namanya ya? Berkelah apa? Atau rekayasa. Ya, begitu ya. Yang menjadi perantara kepada perbuatan haram. Seperti hilah, ya, atas qalbuddain. Ada istilah qalbuddain. Apa itu qalbuddain?
Qalbuddin itu adalah apabila ya seseorang berutang. Si A berutang kepada si B. Umpamanya 10 juta. Si A berutang kepada si B 10 juta. Sampai waktunya. Sudah sampai waktunya. Jatuh tempo. Ya kan? Jatuh tempo. Maka yang berpiutang berkata kepada orang yang berhutang. Ya. Dia bilang, kamu lunasi utangmu kepadaku, imma'an, yaitu ya, imma'an takdia, ya, engkau lunasi utangmu padaku, ya, atau kalau tidak, udah dikasih sambung waktunya tapi nambah. Jadi pinjam uang 10 juta, kapan janji? 6 bulan. Setelah 6 bulan jatuh tempo. Jadi kata yang berpiutang mau dilunasi atau ditunda waktunya tambah 6 bulan lagi umpamanya. Jadi ya 12 juta. Udah 6 bulan nanti umpamanya, macam mana bisa bayar? Belum. Nah, pilih tambah atau bayar. Naik terus. Ya. Akibatnya apa? Di antaranya kalau dia pakai borohnya diambil. Dan itu terjadi sampai sekarang banyak. Jadi ada orang minjamin uang, begitu ya kan? Kemudian dia borohkan atau dia gadaikan mungkin rumah. Ya, rumah ini harga layaknya mungkin 300 juta. Kemudian dia pinjam uang, dikasih pinjaman ya 200 juta. Nah, selama umpamanya 2 tahun. 2 tahun itu ya. Kemudian ketika 2 tahun ya atau di dalam perjalanannya itu ya dia nggak bisa melunasi, hutangnya kan naik kan secara otomatis naikkan. Lewat waktu tambah naik lagi kan. Akhirnya ya nggak bisa lagi, ya sudah rumahnya diambil begitu. Ya rumahnya diambil. Jadi bentuk apanya adalah ketika diapakan habis waktunya ya. Bayar atau tambah, begitu. Ya. Dan ini dikatakan ma'ruf di zaman jahiliyah. Ya, ma'ruf di zaman jahiliyah. Jadi apabila habis waktu, ya, yang memiliki piutang berkata kepada yang berhutang, ya, imma dibayar atau ditambah. Begitu ya. Dan inilah yang masuk dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Surah Ali Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat, ya. Kemudian dikatakan, ya, Syekh Utsaimin menyebutkan, di antara manusia, ya, kaum muslimin sekarang ini, ya, ada mereka yang membuat hilah yang lain, membuat hilah atau apa namanya rekayasa, ya, begitu, yaitu dengan cara faidha haladain, kalau habis tempo atau datang tempo, jatuh tempo hutangnya, maka ya, orang yang berhutang berkata kepada orang yang berpiutang, laisa indi syai'un, belum mampu saya bayarnya. Ya, jatuh tempo, yang berhutang bilangkan, ya, saya belum punya uang untuk membayarnya, belum sanggup membayarnya. Maka ya berkata orang yang berpiutang, orang yang berpiutang ini, ya, dia berkata, ishtari minni sil'atan, ya, udayinnaka iyaha wa aufini, ya, bimakna yabi'uha alaih bithamanin muajjalin thumma yashtariha minhu naqdan biaqalla, ya, wa hadhihi mas'alatul inah, ya.
Jadi ada caranya. Jadi yang berhutang ini bilang kepada yang berpiutang, saya belum mampu bayar. Kata orang yang berpiutang, gini, udah gini aja caranya. Kan takut riba nih. Nah, sekarang ini orang udah takut riba, kalau langsung utang bunga. Oh kalau bunga haram, ya bunga haram. Tapi kalau untung tidak apa-apa. Cuma dia untung tapi pasti tak ada kerugian. Padahal mau mendapatkan untung, kepingin mendapatkan untung harus siap dengan rugi. Artinya usaha. Ya, kalau barangnya itu terjaga keamanannya seperti diutangkan, tidak boleh ngambil untung kan begitu. Tahu dia ini riba. Sementara dia keberatan kalau uangnya tak berkembang. Dia maunya tetap berkembang tanpa kerja, tak ada peluang rugi. Dengan cara akhirnya dibuatlah berbagai hilah. Ya, dibuat berbagai hilah. Apa kata dia? Beli dari saya barang ini dan saya utangkan kepadamu. Ya, saya utangkan kepada. Artinya apa? Beli secara utang. Nah, misalnya udah begini aja caranya udah kalau antum belum punya uang untuk bayar. Beli mobil ini dari saya 100 juta, 150 juta. Itu kredit. Nah, ya, kredit. Antum Mansur. Selama berapa? 3 tahun umpamanya. Atau jatuh tempo nanti 3 tahun. Udah, baik, ya. Kemudian tapi dengan catatan disepakati antum beli dari saya dengan ditunda pembayarannya, kemudian kamu jual kepada saya bayar kontan. Nah, dengan harga 100 juta. Ya, saya beli kontan 100 juta. Nah, kemudian bayar utang sama saya. Kan sama aja kan? Hutangnya bertambah. Jadi dia beli dengan hutang, kemudian jual balik murah, kemudian bayar hutang. Jadi alasannya apa? Kan enggak hutang. Ini kan bukan hutang piutang, bukan bunga. Dia beli mobil dari saya, apa hukumnya? Boleh enggak? Boleh. Kalau beli mobil berhutang boleh enggak? Boleh. Udah? Terus kalau dia jual mobil boleh enggak? Boleh. Dia jual dengan harga murah boleh enggak? Boleh. Ya apa salahnya? Mana salahnya coba? Kami jual beli. Dia jual ke saya. Begitu. Cuma dengan cara hutang. Kemudian saya jual balik. Tapi cash. Harganya lebih murah. Nah, kemudian bayarkan hutang. Ujungnya apa? Hutang bertambah. Namanya beda, hakikat sama. Nah, ya, ini namanya inah. Ya, ini namanya inah. Begitu. Nah, ini banyak juga terjadi. Begitu juga banyak terjadi, ya. Jadi itu namanya inah. Dan itu haram. Itu hilah daripada riba. Begitu. Jadi bentuknya seperti itu. Ya. Dan ada bentuk yang lain. Bentuk yang lain juga yang dibikin orang. Ya. Orang yang berpiutang ini ya, yang punya uang, yang dia berpiutang, dia punya hubungan mungkin dengan toko, ya. Toko apakah toko emas atau apa atau showroom umpamanya, dia punya hubungan gitu. Dan kemudian ada orang hutang sama dia. Begitu, ya. Kemudian ya, caranya ketika jatuh tempo dia nggak bisa bayar, ya, nggak bisa bayar, kemudian dia nyuruh orang yang berhutang ini pergi kepada ya pihak yang sudah disepakati tadi, si C umpamanya. Jadi A berhutang, B piutang, si C pihak ketiga. Jadi si B ini nyuruh si A ke pihak ketiga ini, ke pihak ketiga, mendatangi pihak ketiga ini. Kemudian ya beli barang dari dia, kredit, ya, beli barang daripada dia, dari orang seperti ini, ya. Kemudian barang itu ya
apa namanya? Dia jual, uangnya bayarkan ke sini. Uangnya bayarkan ke sini. Nah, lunas sini kan, berutang kemari. Kemudian di sini ketika hajatuh tempo datang kepada orang itu, ya kan, tidak bisa bayar juga. Maka diopor suruh kemari. Ya, sehingga dikatakan, sehingga jadilah orang yang berhutang ini macam bola. Tendang sana, tendang sini. Ya, utang nambah terus. Ini hilah-hilah di dalam bentuk ya jual beli. Begitu. Jadi kita itu kalau mau berusaha, mau dagang, mau cari untung, ya, mau kerjasama, siap berharap untung dan siap rugi. Jangan untungnya mau, ya, tapi sama sekali nggak ada risiko ruginya. Sehingga orang menghitung keuntungan berdasarkan uang yang dia taruh. Nih, saya kasih modal 100 juta. Saya nggak banyak-banyak, 5 juta aja sebulan. Nah, kan begitu, 5 juta sebulan. Kalau rugi antum yang nanggung. Kerugian suruh tanggung sama yang mengelola, untung dia 5 juta sebulan, lebihnya ambil untuk kamu. Padahal jangan ke 5 juta, 1 juta belum tentu dapat, kadang-kadang malah rugi. Ya, aku pokoknya yang penting nggak mau nanggung rugi, itu tidak bisa. Nggak boleh. Kadang ada yang begitu kan, pakai uang dulu lah, 100 juta, nanti saya kasih untung. Tapi pakai dulu hutang, ya, atau diistilahkan dengan tanam modal, tapi nggak ada ruginya, nggak ada ruginya, untungnya saja yang ada, dan jelas untungnya sekian, begitu. Maka ini tak boleh, ya. Jadi kita pernah ya diskusi-diskusi dengan pihak bank syariah dalam persoalan ini, belum bisa juga tembus ya kalau mereka menurunkan uang atau modal tapi sifatnya sesuai dengan syarat-syarat syar'i tanpa hilah, ya, belum tembus, ya, nggak tahu caranya bagaimana, nggak bisa mereka, karena konsepnya itu kan memang bank tidak berdagang, ya, tidak berdagang, kan begitu ya kan, nggak berani beli barang. Misalnya sistem kredit nih, kan kalau kita kredit langsung kepada orangnya, misalnya saya beli, kalau cash 100 juta diangsur jadi 150 juta, kita cicil ke dia, begitu kan enggak apa-apa, begitu. Jadi ya, kemudian kan ada orang yang mencari modal, seperti umpamanya dia cari modal, jadi dia minta ke bank, umpamanya modalnya dari bank, begitu kan, sistem kredit, ya, tapi dengan catatan bank ini beli barang, ya, bank ini beli barang, begitu ya, beli barang, kemudian baru dia jual kepada ya si konsumen. Belum ada bank yang berani. Ya kalau nggak laku macam mana? Nggak laku ya udah tunggulah sampai laku. Jadi mereka tak bisa, tiap bulan hitung harus jelas, begitu. Sehingga belum tembus-tembus, begitu. Jadi ya itu hilah. Kalbuddin, kemudian inah tadi sudah ya. Kemudian ya tahayyul li isqati asy-syuf'ah bi syai'in minal hiyal. Ya, hilah untuk menjatuhkan syuf'ah. Syuf'ah ini orang memiliki barang bersama. Ya, memiliki barang bersama, ya, contoh si A dan si B, ya, si A dan si B, ya, punya rumah kongsi dua. Apakah dia dibeli, ya, atau mungkin warisan, tapi dia punya berdua. Si A dan si B ini ada rumah, ya, milik berdua. Atau kebun. Ada kebun nih 10 hektar milik berdua, si A dan si B. Masing-masing 50% umpamanya. Kemudian si A, ya, si A mau jual bahagian dia. Ya. Saya jual kebun yang bahagian saya. Berarti kan jual separuh nih. Jual separuh karena bagian dia separuh. Nah, kalau dia jual kepada orang lain, kepada pihak ketiga,
maka orang yang berserikat dengannya tadi berhak, itu disebut dengan haqqus syuf'ah. Dia berhak membatalkan dan mengambil barang ini dari tangan si pembeli, ya, dengan kemudian ya membayar kepada pihak si pembeli tersebut. Tapi si pembeli nggak bisa nolak, dia harus kembalikan kebun itu dan terima uangnya. Ada orang udah beli kan nggak mau jual lagi, dia kan memang untuk dipakai. Jadi karena ini bentuknya orang ini berserikat, maka ketika orang ini menjual kepada pihak orang lain, maka ada hak syuf'ah bagi serikatnya. Itu hak untuk mengambil dan menguasai bagian yang dijual dan dia ganti harganya. Ya, kecuali dengan izinnya. Kenapa? Karena belum tentu orang berserikat itu mau berserikat dengan orang lain. Begitu, ya. Nah, di sini ada orang bikin hilah. Bagaimana? Ya, dia beli, ya, dia beli barang orang yang berserikat tersebut. Kemudian untuk membatalkan syuf'ahnya tadi, hak dari orang yang berserikat itu adalah dia wakafkan. Ya, dia wakafkan karena barang yang sudah diwakafkan tidak itu kepada syuf'ah lagi. Dia wakafkan kepada anaknya, kepada istrinya, tapi tujuan dia sekadar menjatuhkan hukum syuf'ah tersebut, hak syuf'ah tersebut. Maka ini haram karena itu adalah hilah. Ya, tidak dibolehkan. Begitu. Ya. Fa tahrumu hadhil hiyal, maka ya haram hukumnya hilah-hilah ini. Wala tufidu sahibaha illal muharram, dan tidak bermanfaat bagi si pelakunya, yaitu hilah yang membawa apa suatu perkara yang diharamkan, ya, yang diharamkan. Ya. Jadi makanya dalam hal ini ya kita tidak boleh, inilah bahaya daripada kebiasaan ngakal-ngakali gitu ya. Suka ngakal-ngakali. Bagaimana caranya supaya bisa dilewatkan. Tapi takut juga terkena kepada ya perkara haram yang jelas. Padahal nanti sama jadinya ketika berkelit ke sana kemari isinya itu juga. Karena hukum terhadap sesuatu bukan tergantung pada namanya, tapi pada hakikat yang ada di dalamnya. Namanya bisa aja ditukar-tukar. Bunga diganti dengan bagi hasil. Bisa. Nah, begitu ya kan? Utang diganti dengan murabahah. Ya, bisa namanya. Tapi ternyata hakikatnya beda, maka hukumnya beda. Karena yang riba tetap haram. Ya. Ya, jual beli yang syar'i baru halal. Begitu ya. Ini berkaitan dengan hilah-hilah. Nah, hilah-hilah ini kan perantara kepada ya jatuhnya kepada perkara yang haram, begitu. Ya. Begitu juga tahlil ya fin nikah. Begitu juga tahlil di dalam masalah pernikahan. Nah, terkenal dengan apa namanya? Muhallil dan muhallal, ya, yaitu apa itu? Berkaitan dengan orang yang sudah mentalak istrinya dengan talak 3. Jadi kalau orang sudah mentalak istri dengan talak 3, talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, kemudian jatuh talak 3, kan tidak bisa balik kepada dia kecuali istrinya itu menikah dengan lelaki lain, kemudian entah pisah, ya, cerai hidup, atau mungkin meninggal. Baru bisa kalau mau balik kepada suami pertamanya, atau kalau suami pertamanya mau balik sama dia, mau nikah balik, baru bisa. Tapi kalau dia belum nikah dengan laki-laki lain, maka haram bagi suaminya ketika sudah jatuh talak 3. Nah di sini ya ada orang yang melakukan hilah. Bagaimana si perempuan ini dinikahkan kepada seseorang, tapi nikahnya itu simbolnya saja. Nikah tapi kemudian langsung dicerai, ya, untuk bisa balik ke suaminya yang pertama. Dengar itu ada kejadian begitu kan? Iya, sering gitu. Bahkan dibayar. Ya dibayar, si laki-lakinya ini dibayar untuk menikahi ya
sekadar untuk nanti bisa menghalalkan balik kepada ya suami pertamanya. Berapa? Bayar 10 juta, 5 juta, ya udah nikah gitu, suatu ditalak gitu. Balik sama ya, suami pertamanya. Ini haram, itu termasuk hilah dan tidak dibenarkan. Ya, begitu. Jadi kalau seandainya ya pernikahan terjadi, ya si yang menikahi, katakanlah si suami yang baru ini, ya dia berniat memang untuk melakukan ini, ya biar bisa balik ke suami pertamanya, ya dia melakukan pernikahan seperti itu. Si suami pertama nggak tahu, ya dia pikir nikah benaran aja, kemudian nikah, kemudian diceraikannya. Akan aturannya bisa balik ke suami pertama. Tapi ketika diketahui ternyata ini adalah cuman hilah, maka tak boleh bagi suami pertama untuk balik kepada menikahi istri bekas istrinya itu balik, gitu. Ya, begitu. Jadi tidak boleh ada di sini rekayasa. Ya, tidak boleh ada rekayasa, begitu. Ya, terkait dengan tahlil dalam persoalan nikah, begitu. Ya. Kemudian masuk juga dalam kaidah ini adalah adluz zauj li zaujatihi bighairi haqqin litu'tiyahu syai'an minal mal liyutalliqaha. Kama qala ta'ala wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Surat An-Nisa ayat 50 ayat 19. Fala yahillul akhdhu minha fi hadhil hal. Termasuk juga dalam ini adalah adluz zauj li zaujatihi. Adl seorang suami kepada istrinya tanpa alasan yang benar. Ya. Apa itu maksudnya? Itu adalah ya agar si istri membayar ya atau memberikan sesuatu dari harta kepada suaminya ya untuk mentalaknya. Jadi begini. Ya, si A, si B suami istri. Ya, si A ini nggak suka udah sama istrinya, udah nggak suka sama istrinya, begitu ya kan? Aturannya kalau dia memang nggak suka dan tak bisa apalah kan dia talak. Kalau ditalak sama dia, kan di masa iddah dia harus membiayainya di masa iddahnya, sampai habis masa iddah, tempat tinggalnya, ya. Kemudian nafkahnya ya tetap diberi masa iddah. Nah si laki-laki ini ya dia bukan sekedar nggak mau keluar harta, bahkan dia maunya mendapatkan harta dari istrinya ketika dia cerai dengan istrinya. Jalannya macam mana? Jalannya ada kan khulu. Khulu adalah istri yang minta cerai, itu khulu. Si istri minta ya cerai dari suaminya, dia kan harus memulangkan mahar. Kalau orang khulu kan harus memulangkan mahar. Seperti seorang wanita yang datang kepada Nabi yang mengatakan mau khulu dari suaminya, kemudian ditanyakan apa maharnya, kebun, dia suruh kembalikan. Ya, jadi kalau umpamanya nggak ada lagi, maka dengan harganya, dengan nilainya. Jadi kalau khulu, wanita menyatakan dia minta khulu, maka dia harus membayar kepada si suaminya. Nah, ada si suami yang tak suka sama istrinya, ya. Kemudian dia membuat berbagai cara yang bikin istrinya sebal, marah, sakit hati, dongkol. Sehingga macam mana supaya ujung-ujungnya dia minta talak, minta khulu. Jadi si suami ini begitu. Yang dia pelit, yang dia marah-marah, yang dia mencela, menjelekkan orang tuanya. Macam-macam. Bagaimana supaya si istrinya sakit hati. Kemudian si istri ini karena nggak tahan lagi, minta cerai. Khulu. Nah, saya pulangkan maharnya. Begitu. Kebetulan emasnya dulu pokoknya 1 kilo emas. Ya, 1 kilo emas murni maharnya ya kan. Jadi sayang kali saya. Aduh, kalau ditalak hilang itu 1 kilo emas. Ya, berat kali. Itu diakalnya seperti itu. Ya, khulu. Ya udah. Dikasihkan emas 100 kilo, ya, yang 1 kilo tadi ya. Dikasihkan emas yang 1 kilo tadi. Baru dilepas sama dia. Caranya ya itu dia tadi melakukan berbagai perbuatan
berupaya dan itu menjadi hilah bagi dia mengharapkan nanti agar istrinya minta khulu. Ya, ini hilah. Hukumnya haram. Begitu. Khulu halal. Ya, khulu itu boleh jika diperlukan bagi seorang wanita. Tapi si suami yang berhilah supaya istrinya minta khulu dengan tujuan agar kembali hartanya atau dia dapat harta, maka hukumnya haram. Seperti firman Allah, ya, janganlah kalian berbuat adol terhadap istri kalian agar kalian bisa mengambil sebahagian dari apa yang kalian sudah berikan kepada dia. Sayang rasanya kalau nggak diambil balik awak mau pisah, gitu ya kan? Itu tidak dibolehkan, ya. Maka ini tidak boleh diambil dalam keadaan seperti ini dan hukumnya haram. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ini, ya. Ya, masih belum selesai, ya. Masih ya, karena banyak memang perkara-perkara yang mencakup dalam persoalan ini. Sebagaimana disebutkan di awal, kaidahnya kaidah yang sangat penting, kaidah yang mengandung banyak persoalan, menyangkut ibadah dan menyangkut juga kepada muamalah, ya. Artinya memang, ya, sebagaimana di muqaddimah kitab ini, ya, beliau Syekh Utsaimin menjelaskan jika orang dapat memahami yaitu kaidah-kaidah ini, maka itu akan membantu dia di dalam menangani, menyelesaikan atau menyelamatkan dirinya di dalam banyak persoalan dalam agama ini, ya, dengan 60 kaidah yang ada di dalam buku ini, tapi bisa menyelesaikan berbagai persoalan, bahkan ribuan persoalan, begitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini dulu, sudah mendekati jam 12, ya. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan kalau ada, ya silakan. Ya, itu dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan hilah yang Ustadz jelaskan. Dijelaskan tadi bahwasanya ketika kita sudah mengetahui sesuatu itu akan mendatangkan untung tanpa ada resiko rugi, dan itu tidak ada perlu usaha, itu kan dikategorikan sebagai haram. Nah, bagaimana jika itu terkait dengan kita menyimpan emas yang seperti kita tahu bahwa emas itu kan dia itu kita niatkan pasti untung kalau dijual, kalau disimpan dalam waktu yang cukup lama dan tidak diperlukan usaha. Nah, itu bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah sama atau beda? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Menyimpan emas itu bukan muawadhah, bukan berurusan dengan orang lain, ya kan? Nggak ada masalah. Ya, menyimpan emas, investasi tanah, ya, kebun, sehingga dia berkembang, naik harga, nggak ada persoalan, ya, nggak ada kaitannya, begitu, ya, karena tidak ada kaitan dengan, ya, bukan dalam bentuk muamalah. Begitu kan, ini nampaknya peluang bagus, ini bakal hidup jalan nanti kemarin ini. Sekarang ini, ya, baru 500.000 per meter, saya belilah, beli sekian ratus meter atau sekian ribu meter. Baru tempo 2 tahun, ternyata buka jalan lebar, rame, naik harganya. Ya, tidak ada persoalan, nggak ada masalah. Ya, itu boleh-boleh saja. Karena bukan menyangkut muamalah dengan orang. Menyimpan emas, ya, naik harga, tidak apa-apa. Ya, kalau turun ya udah resiko juga, ya, tidak ada persoalan kalau menyimpan. Ya, siapa lagi? Bismillah Ustaz. Tadi tentang hilah serikat di dalam berkebun Ustaz. Anak agak kurang paham. Bisa diulangi Ustaz? Tentang apa? 2 orang yang berserikat di dalam usaha perkebunan tadi yang 50%. Nah, Ustaz. Ya, berkait dengan 2 orang yang berserikat. Umpamanya kebun umpamanya ada 10 hektar, punya berdua. Ya kan? Milik berdua. Ya, kan enggak terpisahkan ini.
Ya, misalnya saya dan bapak punya berdua, yang mana punya saya, yang punya bapak kan enggak ditentukan, enggak dibelah itu kebun. Kita milik berdua. Kita beli dulu tanahnya berdua, kita tanam jadilah milik berdua, begitu. Kemudian saya butuh uang, saya mau jual bahagian saya. Seharusnya syariatnya saya tawarkan ke bapak, ganti aja punya saya supaya jadi punya bapak sendiri, selesai. Dan itulah memang yang disyariatkan, harusnya dia menawarkan kepada syarikatnya, ya. Tapi kalau dia tidak sanggup dan kalau dia izin dijual kepada orang lain, berarti kan kalau izin ya, maka boleh dijual kepada orang lain, maka orang lain itu nanti berserikat dengan beliau tadi. Nah, ketika seseorang ya menjual ini kepada orang lain tanpa izin beliau, ya, dijual ke orang lain tanpa izin dari beliau. Nah, setelah dijual, hukum asalnya si pembeli kan berhak atas barang yang dia beli. Enggak ada orang yang boleh memaksa dia untuk menjual. Memaksa orang menjual barangnya sama kita boleh enggak? Enggak boleh. Kita orang kuat ini, ya. Kemudian orang punya pengaruh, kita paksa orang jual sama saya, gitu. Kan enggak boleh. Nah, jadi kemudian, si pembeli ini kan aturannya berhak atas sebagian kebun tersebut. Kalau dia bapak mengetahui sudah dijual, bapak komplain, tidak setuju. Saya tidak setuju ya penjualan kepada orang tersebut. Kemudian bapak mendatangi si pembeli, ya itu dia berserikat dengan saya, kata beliau. Saya enggak setuju ini dijual, ya saya ambil. Berhak ngambil, kemudian pulangkan uang dia. Ya, pulangkan uang dia, maka kemudian jadi milik sendiri, begitu. Dan dia enggak boleh nolak. Ya, dia tidak boleh nolak, begitu. Itu namanya hak suf'ah, begitu. Jadi begitu, makanya kalau kita berserikat, ya kita kalau mau jual tawarkan kepada teman serikat kita. Itu perlu ya diperhatikan. Dan juga perlu diperhatikan dalam berserikat. Kita berserikat nih umpamanya punya kebun 10 hektar. Itu tidak boleh caranya tahun ini saya panen, tahun depan antum panen, gantian setahun sekali, atau 6 bulan 6 bulan. Ini enggak boleh. Ini dilarang. Ya, tapi terus berjalan, panen bagi 2, panen bagi 2, panen bagi 2. Tapi kalau 6 bulan saya, 6 bulan dia, enggak boleh. Atau panennya belah timur untuk antum, belah barat untuk saya, enggak boleh. Itu enggak boleh. Kalau milik bersama, itu ya bersama semua. Enggak boleh dibagi dengan cara demikian. Itu perlu diperhatikan. Begitu juga dalam dagang. Kita tanam modal sama-sama, ya, kemudian jualan, ya. Bulan ini saya ngambil untungnya, bulan depan ambil antum nanti untungnya. Ini enggak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Ya, dalam masalah muamalah ini, ya, banyak persoalan yang perlu kita perhatikan, ya, yang kalau kita tidak hati-hati jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat, begitu. Minjamkan uang, pakailah uangmu dulu, nanti ya adalah untungnya saya bagi, ya, saya bagilah untungnya nanti, gitu kan. Tapi pinjam, tapi saya bagi untungnya nanti. Nah, ini enggak boleh. Kullu qardin ya jarra naf'an fahuwa riba. Setiap ya hutang, pinjaman yang mendatangkan manfaat, riba. Bahkan tidak boleh itu manfaatnya bukan sengaja dengan uang, untung dengan uang, tapi gini, umpamanya ya saya pinjami kamu uang 10 juta, tapi tolong saya kerja 1 minggu. 1 minggu aja bantu di kebun. Saya kasih pinjam 10 juta. Itu riba. Ya, 1 hari aja. Ya, riba. Enggak boleh. Karena itu kan bisa dihargai. Kerja 1 hari itu bisa dihargai. Bisa bernilai. Maka jatuh kepada riba. Ya, utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan, manfaat di dalamnya. Jadi dia murni membantu. Ya, ada lagi? Ya, fadhal. Izin bertanya Ustadz, mau bertanya bagaimana hukumnya untuk anjak piutang Ustadz.
Jadi misalnya si A dan si B berhutang, kemudian si A berjanji akan melunasi misalnya bulan depan, tapi si B kemudian menjumpai si C, mengatakan bahwa nanti utang si A menjadi milikmu, tapi kau lunasi dulu kepada saya saat ini dengan nilai yang mungkin lebih rendah. Misalnya si A berhutang ke si B 10.000, kemudian nanti si C memberi duluan kepada si B sebesar 9.000, nanti baru bulan depan dia akan mengambil dari si A 10.000 itu. Artinya hutang si A beralih ke si C, seperti itu Ustaz. Iya. Jadi si A yang berhutang siapa? Si A kepada si B. Si A berhutang kepada si B Iya, sebanyak 10.000. 10.000. Baru Jatuh dilunasi. tempo. Jatuh tempo bulan depan misalnya. Ustaz. Jatuh tempo bulan depan. Kemudian setelah jatuh tempo, Nah, si B minta supaya si C memberikan dia 10.000 saat itu, nanti baru bulan depan si A membayar ke si C gitu. si A bayar ke Si C langsung. Jadi Ke si hutangnya C. itu beralih dari ke si B menjadi ke si C gitu. angkanya 10.000 juga. dengan angka yang sama. Iya. Iya. Tapi si C memberi duluan kepada si B 9.000 gitu. Oh, Artinya si B ini butuh uang, dia sudah meminjamkan uang kepada si A, tapi utang si A ini baru bisa dilunasi bulan depan. iya, Maka si B minta ke si C, aku butuh uang sekarang. 9 aja. Nah, 9. 9.000 aja gitu. 9, tapi nanti bayar dia dapat 10. Iya. Nah, kan? Ya ribanya kan situ. Yang si C dia ngasih pinjaman 9 nanti nerima 10. Iya. Ya riba. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait hilah. Selain haram, hilah ini apakah termasuk dalam dosa yang besar? Dan yang kedua, apakah termasuk di dalam hilah ini apakah ada ancaman khusus bagi orang-orang yang melakukan hilah ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang gimana? Apakah? Selain hilah tadi haram yang dikatakan Ustaz tadi, apakah hilah ini termasuk dalam dosa yang besar ataukah ada ancaman khusus dalam transaksi hilah ini di dalam Islam Ustaz? Ya. Jadi hilah ini hukum hilah ini tergantung hukum daripada apa yang menjadi tujuannya. Jadi hilah kepada sesuatu yang haram, haram. Ya, hilah kepada sesuatu yang haram, maka hilahnya haram. Hilah kepada sesuatu yang makruh, maka hilahnya makruh. Ya, hilah kepada sesuatu ya, yang mubah. Ya, contoh bagaimana? Ya, Syekh Sulaiman ngasih contoh gini. Ya. Tentang nomor HP. Beliau kasih contoh tentang nomor HP. Ya. Si A minta kepada si B nomor HP si C. Ya. Si A minta kepada si B nomor HP si C. Ya. Nah, si B ini melihat untuk mengetahui ada indikasi ini kalau dikasih nomor HP-nya bisa ada yang membahayakan kepada si C. Atau mungkin dia tahu ada permasalahan, ya kan? Nyari-nyari nomor ini, si A ini tentang nama si C. Ya, tahu dia ini kalau dia nyari-nyari si C ini. Ya kan? Ya, jadi bisa jatuh kepada kezaliman, ya. Jadi ini kalau dikasih mungkin bisa berbahaya. Maka si B berhilah begitu sambil cerita dia minta nomor HP, dia hapus nomor HP si C itu di HP-nya. Sambil itu dia hapus HP-nya, begitu minta nomor si C, kemudian dia jawab, enggak ada nomor si C di HP saya, kata dia. Itu kan hilah. Ya, padahal baru aja dihapusnya, begitu ya kan? Berhilah dengan begitu, enggak ada nomor HP si C di HP saya, katanya. Oh ya udahlah kalau kayak gitu ya kan. Maka yang begini ini enggak apa-apa hilahnya. Kenapa? Karena khawatir dia si C nanti terkena mudarat gitu. Ini kan bisa saja kan? Atau memang si C ini ya
memang dia nggak mau nomor HP ini diketahui dibagi-bagi ke orang, punya kan begitu. Jadi berarti hukum hilah ya tergantung juga apa yang dihilahkan, ya apa tujuannya. Kalau kepada yang haram, haram. Seperti hilah untuk seperti orang bisa balik ke suami istri yang sudah talak 3, kemudian dihilah dengan nikah muhalil itu tadi ya kan, berarti haram. Ya, karena sehingga kalau diketahui nanti itu maka dia harus dipisah balik, nggak boleh. Nah, begitu. Ya kalau hilah kepada yang haram, haram. Hilah kepada yang makruh, makruh. Nah, begitu hukumnya. Ya. Habis? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Ustaz. Ini contoh lah Ustaz ya. Semisalnya lah ada orang mau berhutang dengan saya. Saya hanya punya emas, katakanlah 2 gram. Jadi saya bilang sama dia nanti kalau bayar, misalnya sebulan lagi harga emas naik, saya minta dibayar seberat emas saya itu gitu Ustaz. Apa itu diperbolehkan? Baik itu saya kasih emas itu 2 gram sama dia atau saya uangkan dulu, uangnya itu saya kasih sama dia atau ya seperti itu pengembaliannya di harga sesuai harga emas sebulan kemudian gitu. Misalnya harga emasnya naik, ya segitulah itu Ustaz. Ya. 2 gram itulah istilahnya gitu. Seharga 2 gram itulah gitu. Baik. Ya. Kasih Pinjam emas, bayar emas. Pinjam emas, bayar emas. Pinjamlah emas 5 gram. Sama dia mau dijual karena butuh duit. Ya biar aja dia jual. Nanti ketika membayar, dia beli emas lagi, dia bayar emasnya. Kalau pinjam uang, bayar uang. Ya. Pinjam uang, bayar uang. Selesai. Begitu. Ya, ada orang yang dia nggak pegang emas, enggak. Dia pegang uang. Pinjam, ya. Oh, boleh, tapi dengan emas ya? Berapa emas sekarang ini gitu. Dia emas dihitung sekarang ini umpamanya dengan kadang malah harga harga jual, karena harga jual sama harga beli kan beda itu. Ini juga jadi permainan begitu ya orang. Jadi sebetulnya pada hakikatnya dia itu mau cari untungnya begitu ya kan. Jadi ini dihargakan kepada harga emas begitu. Nanti ketika membayar harga emas juga, harga emas sekarang harga emas yang mana? Harga beli atau harga jual? Karena ini kan duit saja. Kalau memang benar emas ya sudah pinjam emas 2 emas balikkan 2 gram juga. Pinjam emas 10 gram. Oh ya, nah ada nih kebetulan ya kan. Nanti udah saat 6 bulan ya jatuh tempo. Ya besok saya belikan. Belikan emas sudah kasihkan lagi. Selesai. Kalau sebetulnya butuh uang, ya udah pinjam uang aja. Ya, pinjam uang 10 juta atau 100 juta. Nah, ada ini, pakailah gitu. Bayar nanti 100 juta. Dan tidak ada kebutuhan macam-macam. Misalnya, saya mau butuh emas, pinjam emas lah. Emas saya nggak punya, uang ada. Antum beli aja emasnya nanti. Karena dia mau pesta, mau pakai emas ketika pestanya ya kan. Mau pakai emas ketika pakai gelang emas 20 gram ketika pesta gitu ya kan. Pinjam emas ada nggak? Nggak ada, uang ada gitu kan. Ya sudah pinjamlah uang berapa? 20 juta. Nah, ini uang 20 juta. Pergi dia beli emas ya kan. Nanti udah 3 bulan atau berapa jatuh tempo. Ya udah. Waduh, emas yang itu belum dijual. Ya udah jual lah. Nanti pulangkan uang saya 20 juta. Udah selesai. Kan enggak payah-payah. Enggak repot-repot. Cuma kadang-kadang maunya begini, caranya diputar. Rekayasa inilah yang tak boleh. Karena merubah hakikat dalam suatu kan, hukumnya jadi begitu. Enggak boleh. Intinya bagaimana? Intinya alaikum bisidqi. Jujur, enggak mau macam-macam. Ya. Enggak ada niat ngakal-ngakali gitu. Enggak usah diakal-akali. Rezeki dari Allah. Ikuti jalan syariat, Anda sukses. Selesai. Syariat itu diturunkan, ingat kaidah pertama kan, syariat itu diturunkan untuk maslahat. Udah diikuti saja. Penuh tawakal. Nampaknya berat.
itu penglihatan kita. Ya, penglihatan kita. Kita tak tahu di belakangnya. Ya, yang pasti yang disyariatkan itu adalah untuk kebaikan. Itu yang tak boleh diragukan. Ya. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.